masalahnya? Ya. Masalahnya ketika ada perceraian, itu pengadilan agama atau pengadilan negeri lah katakanlah, itu seakan-akan memproduksi para janda dan duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam channel Media Barokah TV bersama Bang Syabhani. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemarin teman-teman sekalian, kita bersama Bang Syabhani ini sempat membahas mengenai runutan atau berkas yang perlu disiapkan dalam menghadapi permasalahan perceraian. Tentunya kita berharap, saya dan Mas Syabhani ini hanya media edukasi, kita tidak menganjurkan. Kita berharap teman-teman semuanya lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah perceraian, ya Bang? Ya. Karena perceraian itu bukan hanya merugikan di antara kedua belah pihak, tapi juga apalagi kalau sudah memiliki anak, ya Bang ya? Iya betul Bang Hasan. Iya itu, aduh, kesian banget itu anak itu. Itu kan karena idealnya seorang anak ini dia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia pulang main ataupun pulang sekolah itu dapat bertemu atau berkumpul dan senda gurau bersama kedua orang tuanya, itu ayah dan ibunya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama Bang Syabhani ini mengenai hak asuh atau dalam masyarakat itu hadonah, ya? Iya betul. Nah, itu beberapa ulama kita pun, kalau bisa saya sampaikan itu, saya baca gitu kan, itu kan 7 tahun nih Bang. Ya kan, baru dia bisa nanti diberikan pilihan ke dia gitu. Nah, hadonah itu artinya apa sih Bang secara luasnya gitu? Ya, terima kasih. Ini sangat bagus nih pertanyaan Bang Hasan ya. Jadi begini Bang Hasan, salah satu permasalahan yang kita hadapi, khususnya konteksnya dalam perceraian, yang mana lembaga yang resmi untuk mengadakan pengadilan, wilayah kekuasaan pengadilannya itu melewati, yaitu pengadilan agama. Ya kan? Pengadilan agama itu walaupun dia memberikan masalah untuk diselesaikan, tetapi setelah masalah diselesaikan tuh masih ada masalah Bang Hasan. Mau tahu masalahnya? Yeah. Masalahnya ketika ada perceraian, itu pengadilan agama atau pengadilan negeri lah katakanlah, itu seakan-akan memproduksi para janda dan duda. Betul tidak? Yeah. Nah, akan-akan nih. Yeah. Ya sekarang begini Bang Hasan ya. Katakanlah dalam satu hari itu ada 5 pintu persidangan di dalam pengadilan agama ya, atau pengadilan negeri. Di dalam pengadilan agama itu katakanlah ada 5 pintu persidangan. Katakanlah satu pintu persidangan ada 10 persidangan yang berkaitan dengan perceraian. Kali 5 pintu berarti udah berapa? 50. Itu baru satu hari. Dikali 24 hari kerja gitu ya, katakanlah ya.
itu seakan-akan pengadilan itu memproduksi para janda dan duda. Nah, ini permasalahan yang sangat kompleks yang harus kita selesaikan. Nggak bisa pemerintah berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan stakeholder atau masyarakat yang peduli dengan itu. Betul. Nah, sekarang setelah diputuskan perceraian secara ingkrah, pasti itu banyak korbannya, terutama anak. Bisa juga korban itu pihak istri, bisa juga korban itu pihak suami. Jadi jangan istri aja nih. Bisa jadi suami juga korban. Cuma kan korban yang suami ini belum kita munculkan secara besar gitu. Walaupun ada, jangan dikira suami itu bukan korban juga, ya kan? Makanya kan ada film itu, ada sinetron tuh, suami-suami rumah tangga kan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana posisi anak? Nah, tadi disinggung masalah haldona. Haldona itu dari bahasa haldona yahdunu hatnan. Haldona yahdunu hatnan. Artinya apa? Artinya itu dia mengkait, mengkait seperti seorang ibu yang memegang erat di tangannya yang berada di dadanya. Nah, secara bahasa itu artinya memegang. Nah, secara istilah adalah memelihara dan pendidikan dan pemeliharaan bahasanya ya. Tarbiyah dan pendidikan, tarbiyah dan pemeliharaan. Nah, ada tadi disinggung perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Hanafi itu kalau perempuan 7 tahun bangsa. Kalau laki-laki 9 tahun. Kalau Imam Hambali, laki dan perempuan 7 tahun. Imam Syafi'i itu sampai 9 tahun, 7 sampai 9 tahun Imam Syafi'i. Nah, Imam Maliki itu 7 tahun. Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam itu lain lagi bangsa. Itu kompilasi hukum Islam itu karya anak bangsa. Jadi para ulama fuqaha Indonesia membuat suatu produk namanya kompilasi hukum Islam itu di pasal 105 dan 156. Nah, itu batas maksimal daripada haldona itu adalah 12 tahun. 12 tahun batas maksimalnya. Kalau tadi para imam madhab itu batas maksimalnya kayak Imam Hambali 7 tahun, kalau laki-laki 9 tahun, dan Imam Hanafi itu 7 tahun, ya kan? Imam Syafi'i itu 7 sampai 9 tahun, ya kan? Terus ada menurut Undang-Undang Nomor 35 nih, pasal 1 dan pasal 2 lain lagi bangsa. Bentuk pemeliharaan itu adalah sampai di usia 18 tahun. Ya, sampai 18 tahun itu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 dan pasal 2 ya. Di situ dikatakan pemeliharaan yang dikatakan anak itu apa? Adalah seseorang yang belum bisa mengurus dirinya. Batas maksimalnya sampai dia menikah, yaitu di usia 18 tahun bangsa. Ya kan? Nah, kalau bahasa agamanya itu anak yang belum mumayyiz. Kalau dalam kompilasi hukum Islam tuh pasal 105 sama pasal 156. Anak dikatakan belum dewasa, yaitu adalah anak yang belum mumayyiz, belum bisa menjaga dirinya. Nah,
Di dalam kompilasi hukum Islam, hadonah itu diberikan hak asuhnya kepada jalur ibu. Tapi hadonah harus ada syarat-syaratnya Bang Hasan. Ya itu. Syaratnya apa? Beragama, pasti, ya kan? Berakal, memiliki perangai yang baik. Itu diantaranya. Sebetulnya ada 7, ya. Tetapi yang diantaranya yaitu adalah beragama, berakal, terus dia punya perangai yang baik, berpengalaman, dan bisa mendidik. Itu Bang Hasan syarat-syaratnya. Begitu Bang Hasan. Nah kalau dari syarat itu Zat, Bang nih, saat itu kan tadi kan ada 7, tapi kan mungkin kita bisa ambil yang paling penting ya 4, gitu kan. Dari 4 ini ya kan, dia sayang berakal, dia sehat jasmani, terus dia juga berperangai baik, dia juga merdeka ya, atau bukan budak gitu kan. Kalau saat ini tidak terpenuhi Bang. Nah itu hak asuh tadi kan, meskipun di awal itu kan hak asuh itu kan masuk ke jalur ibu, nah kalau ini nggak terpenuhi, hak asuh itu kemana? Jadi hak asuh itu ada jalur dari pihak ibu. Jika ibunya nggak sanggup, saudara ibunya atau neneknya, sepupunya, terus, tapi masih jalur ibu ya. Makanya di dalam surat itu ada bunyi seperti ini, angfusakum, jagalah keluargamu dari api neraka. Dari api neraka itu para mufasir ada yang mentafsirkan yaitu adalah pemeliharaan, pendidikan, kesehatannya, terus ekonominya diperkuat itu. Ya. Jadi kalau memang pihak ibunya itu nggak mampu, ditawarkan kepada saudara ibunya. Begitu Bang Hasan. Sampai kapan? Sampai ketika kita mengikuti katakanlah kompilasi hukum Islam ya, itu dikatakan sampai batas maksimal usianya 12 tahun. Kira-kira kalau 12 tahun itu anak-anak sudah pintar nggak kira-kira menurut halayak umum? Sudah mengerti ya. Nah, tapi kalau di dalam perlindungan anak yang tadi saya katakan nomor 35 tahun 2014 itu ayat 1 dan ayat 2 itu dia sampai 18 tahun. Kalau bahasa fikihnya itu udah ikhtilam. Ikhtilam itu udah pernah mimpi basah bahasanya. Bang Hasan udah mimpi basah nggak? Oh, dari usia sih kayaknya udah. Ya, udah berkali-kali jangan-jangan nih. Begitu Bang Hasan. Gitu ya. Berarti kalau tadi Abang jelaskan itu kemungkinan dia diasuh sama jalur bapak itu bisa dikatakan kecil dong. Jadi begini Bang Hasan, ini ada satu hadis yang mudah-mudahan ini saya masih ingat hadisnya nih, ya kan? Wan Abdullah bin Amr, ya kan? Wan Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani hadza batni lahu wi'aan, ya kan? Jadi kata Nabi, ada seorang ibu-ibu nih, di hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ya bukan Umar, Amr nih. Ada seorang perempuan ibu-ibu bertanya kepada Rasulullah, ya kan? Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku ini menjadi bejananya, menjadi tempatnya, ya kan? Dan badanku ini menjadi perisainya, ya kan?
Lanjutan hadisnya, wa za'ama abuhu, lalu tiba-tiba bapaknya datang nih, paham San? Iya. Jadi dia udah ngerawat anaknya lama, capek, wa za'ama abuhu, bapaknya datang, ya kan? Wa yanza'u, dan ingin mengambilnya. Waqala, maka berkatalah Rasulullah, ya, annahu ahakun bih. Faqala anti ahakun bih, kata Nabi. Rasulullah menjawab, engkau lebih berhak daripadanya. Malam tangkahi, sebelum kamu menikah dengan suami, maksudnya sebelum kamu menikah dengan pria lain, sebelum kamu menikah dengan orang lain. Kata Rasulullah, wahai ibu, engkau adalah yang lebih berhak untuk merawatnya, dengan satu syarat, engkau belum menikah lagi, begitu. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa Ahmad wa sahhahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Imam Hakim, dan begitu, Bang Hasan. Itu ada hadisnya, Bang Hasan. Ya. Jadi apa namanya, kesimpulan dari situ, memang dalam hak pengasuhan, teman-teman sekalian, itu masih sangat diutamakan ibunya. Iya, ibunya. Iya, Ya Bang ya. Karena sampai tadi dikatakan itu dia jadi bijananya atau tempat berlindungnya dia di situ. Iya. Dia jadi juga sebagai perisainya. Yang kalau adanya nanti tangan atau hal lainnya, Iya. gitu kan. Dan baru berpindah itu kalau ibunya itu tidak menikah dengan pria lain. Iya. Jadi kita sangat berharap ya Bang ya. Iya. Semoga hal ini, karena tujuan kita edukasi ya Bang ya. Iya. Jadi masyarakat semua, teman-teman sekalian ini dapat memahaminya dan dapat berlebih bijak dalam mengambil keputusan itu tersebut. Iya, ya Bang. betul. Karena tadi Mas bilang juga seakan-akan instansi yang menaungi itu pengadilan itu memproduksi para janda. Ya, seakan-akan. Ya sekarang setiap hari memproduksi, ya coba. Jadi itu kan memproduksi. Ya, bahasa yang kita pahami kan memproduksi. Setelah itu pemerintah, dulu kita ingat istilah dengan BP4 kalau nggak salah ya. Badan apa itu? Pengamalan dan pengawasan. Itu udah nggak ada itu di KUA. Kantor urusan agama udah nggak berjalan lagi tuh BP4. Dulu masih ada tuh. Nah makanya dari kawan-kawan yang bergelut di bidang hukum, itu punya alternatif. Apa tuh Bang? Alternatifnya ya, kalau saya punya ide yaitu dibuatnya badan pemeliharaan akibat putusnya perkawinan, bisa disingkat dengan BP3. Dan alhamdulillah saya bersama kawan-kawan itu sudah membuat konsep, sudah saya buatkan, dasar hukumnya sudah saya buatkan, legal standingnya ada semuanya. Tinggal kita nanti kerjasama dengan beberapa instansi, mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Anak, berkaitan dengan penyuluh agama, berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia, berkaitan dengan para kiai-kiai, para tokoh masyarakat. Itu nanti kita bisa kombinasikan, kita bisa kerjasama. Solusi ini nggak bisa kita biarkan, karena yang namanya haldonah, pemeliharaan itu bukan hanya dia dari segi keilmuannya saja, ilmunya, pendidikannya, kesehatannya itu harus kontinu sampai dia dewasa. Nah itu pasti membutuhkan anggaran yang
lumayan. Nanti kita kerjasama dengan BLK, Badan BLK itu badan kayak pelatihan gitu, pelatihan kerja lah. Jadi anak-anak yang diasuh itu kita bisa kawal, kita berikan perlindungan sampai dia dewasa, sampai dia kerja. Itu saya sudah buat. Insya Allah rencana ke depan itu kita akan kita realisasikan ke masyarakat. Begitu Bang Hasan. Ya bagus banget itu Bang. Ya. Karena permasalahan ini sangat, kalau tadi Bang bilang tadi ada 6 di awal tuh Bang ya. Dan tadi itu termasuk poin juga dalam pembela negara ya Bang ya. Iya, termasuk itu merawat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan tongkat estafet tersebut? Iya, betul. Memang ya. Dan itu kan diperlukannya juga SDM yang mempunyai kualifikasi yang sesuai. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya tadi produksi para janda dan duda itu terus dibiarkan. Iya. Nah itu kan menjadi lama-lama akan menjadi bola salju, Bang. Iya. Terus menggunung. Nah ini dia kan nantinya dia akan mencari gitu kan. Kayak sekarang kita banyak hal-hal atau bisa dikatakan tindakan negatif atau bahkan sampai mengarah ke kriminalitas. Iya. Ya Bang, mungkin dia antaranya faktor produksi itu. Iya. Makanya kan hadona itu bukan hanya pada anak. Hadona itu juga bisa kita terapkan pada anak, kita terapkan kepada istri yang sudah diceraikan atau janda ya. Bisa kita terapkan juga kepada duda. Nah, kalau yang janda apa? Mulai dari ekonominya, kan banyak korban janda nih. Ya kan? Jangan karena janda muda lalu diincar, jangan. Janda tua nggak diperhatiin, jangan juga. Nah, terutama korbannya janda, iya dia setelah diceraikan, ditinggal suaminya, satu kehidupannya pasti dia akan mengalami kesulitan perekonomiannya. Kita kasih modal, ya kan? Terus kesehatannya, terus pendidikan anaknya, ya kan? Yang duda juga bisa juga nanti dia masalahnya apa. Nah itu kita buatkan program-programnya karena ini hadona itu cakupannya luas dan memang waktunya cukup lumayan panjang pemeliharaan ya. Betul Bang. Itu dari dia itu belum bisa atau mengerti sampai dia mengerti dan paham itu ini bahaya loh, ini baik loh, ini buruk loh ya Bang ya. Iya. Itu ya Bang. Betul. Panjang banget itu step sampai ke arah situ ya Bang. Iya. Apalagi kita mengacu kepada undang-undang itu kan sampai 18. Iya, ya Bang ya. Betul. Nah itu pengadilan agama belum menyentuh ke wilayah itu Bang San, untuk masalah hadonanya ya. Itu maksudnya. Iya. Ya semoga teman-teman semua dimanapun berada kita dapat mengantisipasi dan lebih bijak lagi bijak dalam mengambil keputusan, terutama di perkawinan. Ya lebih banyak madorotnya. Korbannya anak. Ya terutama itu anak, dan semoga juga kita doakan di Bang Sabani dan rekan-rekan tadi akan fokus ya Bang ya. Ya Allah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengaplikasikan edukasi yang tadi kita sampaikan. Dari saya Ahsan dan Bang Ahmad Sabahani, karena keterbatasan waktu dan nanti kita akan juga membahas topik lainnya atau kita perdalam ya Bang tadi. Iya betul, karena kita perdalam lagi. Dan kita doakan semoga program yang tadi Bang Sabahani sampaikan, yaitu BP3 Badan Penanggulangan Pasca Perceraian, itu dapat terrealisasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan jangan lupa like and share-nya
dan subscribe-nya kepada teman-teman semuanya agar kita lebih bersemangat lagi untuk mengedukasi teman-teman semuanya dan kita dapat memperbaikinya untuk lebih baik lagi kepada teman-teman agar teman-teman semuanya lebih nyaman lagi melihat edukasi kita ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.